Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Al-Afghani dengan NPM 2530540. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan sipil dalam konteks konstitusi Indonesia, khususnya dengan membedah anatomi hak dan kewajiban warga negara. Topik ini menjadi penting karena dalam praktik kehidupan bernegara, seringkali kita melihat adanya ketidakseimbangan di mana warga negara cenderung menuntut haknya, tetapi kurang menyadari kewajiban yang harus dijalankan. Melalui pembahasan ini, saya akan mengaitkan antara ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, konsep bela negara, serta tantangan yang muncul pada era digital, sehingga kita bisa memahami bagaimana hubungan ideal antara warga negara dan negara seharusnya berjalan. Pada slide yaitu hubungan HAM dan kewajiban. Pada slide ini dijelaskan mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya setelah dilakukan amandemen, namun penting untuk dipahami bahwa hak tidak bersifat absolut dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, terdapat kewajiban warga negara yang muncul sebagai konsekuensi dari status warga negaraan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Di antara keduanya terdapat prinsip keadilan dan ketertiban yang menekan bahwa penggunaan hak harus mempertimbangkan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan demikian, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Slide ketiga, klasifikasi hak atau kuadran. Slide ini membahas pembagian hak ke dalam 4 kategori atau kuadran. Pertama, hak mutlak, seperti hak hidup dan hak untuk membentuk keluarga yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Kedua, hak kesejahteraan dan pengembangan seperti hak pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, hak kebebasan sipil seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi. Keempat, yaitu hak keamanan, yaitu hak atas perlindungan hukum dan rasa aman dari ancaman. Namun, seluruh hak tersebut tetap duduk pada ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak harus dibatasi oleh hukum demi menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Slide keempat, kewajiban bela negara. Slide ini menjelaskan mengenai kewajiban bela negara sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam menjaga keberlangsungan negara. Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan dalam bidang militer, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. Hal ini meliputi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, warga negara juga diharapkan memiliki kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bangsa, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun kontribusi lainnya. Dengan demikian, bela negara merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara, bukan hanya aparat negara saja. Slide 5, yaitu peran Mahkamah Konstitusi. Pada slide ini dibahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang dikenal sebagai judicial review. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga hak-hak warga negara tetap terlindungi. Namun dalam perkembangannya muncul berbagai tantangan baru seperti terutama di era digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu. Slide ke-6,
tantangan masa lalu, dan era digital. Slide ini menunjukkan tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tidak hanya berasal dari masa lalu, tetapi juga dari perkembangan zaman. Dari sisi historis, masih terdapat kasus pelanggaran HAM berat yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini, sehingga menimbulkan persoalan keadilan bagi korban. Sementara itu, di era digital muncul tantangan baru seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoax, serta manipulasi informasi melalui algoritma. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat. Slide 7 yaitu solusi dan penutup. Sebagai penutup, slide ini menawarkan beberapa solusi untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara. Pertama, diperlukan regulasi dan kebijakan yang kuat, adaptif terhadap perkembangan zaman. Kedua, peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat agar warga negara tidak hanya memahami haknya, tetapi juga kewajibannya. Ketiga, ada kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan berbagai pihak lainnya dalam menjaga keseimbangan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam menjalankan kewajibannya, sehingga terciptalah kehidupan bernegara yang harmonis, adil, dan beradab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.